Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyuni Mayau, semester 3 Prodi PGSD kelas A. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang terkait dengan tugas UTS kami dengan bunyi soal 1. Arbiter unik produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya. 1. Bahasa bersifat arbiter artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak bisa dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tersebut. Contohnya secara konkret, yaitu sapi dan kuda melambangkan sejenis binatang atau hewan berkaki 4 yang bisa dikendarai. Bahasa bersifat unik, yaitu karena setiap bahasa memiliki ciri khas sendiri yang dimungkinkan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Contohnya kalimat dia menangkap ikan, tekanan yang diberikan kepada dia, maka makna kalimat itu bahwa yang melakukan tindakan menangkap ikan adalah dia dan bukan orang lain. Ketiga, bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas namun dapat dibuat satuan terbatas yang hampir tidak terbatas. Misalnya dicontohkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan Purwadarminta, bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosakata, tetapi dengan 23.000 buah kata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat tidak terbatas. Bunyi soal yang kedua, jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu merupakan suatu kebudayaan bagi bangsa Indonesia. Selain itu juga penggunaan bahasa Indonesia sangatlah mudah, tidak perlu mengenal tingkat bahasa lain. Selain itu juga tidak perlu mengenal tingkat bahasa lain. Selain itu juga kemiripan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, mulai dari pengertiannya dan pembahasannya, dan mungkin hanya cara penyampaiannya yang berbeda-beda. Dan bahasa Melayu mempunyai peranan yang sangat penting di berbagai bidang atau kegiatan penting pada masa lalu. Bahasa ini tidak hanya sekedar alat komunikasi bangsa atau hanya sekedar di bidang ekonomi dan perdagangan atau di bidang visual, alat komunikasi massa, politik, perjanjian antara kerajaan. Sejak itulah penguasa dan pemakaian bahasa Melayu menyebar ke seluruh pelosok kepulauan Indonesia. Bunyi soal ketiga, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini bahasa Indonesia diketahui sebagai kedudukan bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan Nusantara. Sedangkan dalam kedudukan sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bunyi soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing tiga karakteristik ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. 2. Topik pembicaraan. 3. Ragam tulis. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam, diantaranya adalah ragam dialek. Contohnya, gue udah baca buku itu. Ragam terpelajar, contohnya saya sudah baca buku itu. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari beberapa ragam, diantaranya adalah ragam hukum. Contoh, dia dihukum karena melakukan tindakan pidana. Ragam bisnis, contoh, dari setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Dalam menggunakan ragam bahasa
baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya, contoh, ragam tulis. Saya sudah membaca buku itu. Soal yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa membetulkan yang sudah benarkan hingga menjadi salah. 2. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Ketiga, istilah kontaminasi dipungut dari bahasa Inggris, yaitu contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa kata itu diterjemahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau dan kerancuan artinya kekacauan. Baik, itulah jawaban singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.